Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali di channel saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali di mata kuliah transformasi digital. Minggu lalu kalian sudah menyelesaikan ujian tengah semester dengan baik. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teori kita, yaitu tentang pengenalan pemrograman. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pemrograman itu? Agar mampu memahami materi kali ini, Ibu sudah menurunkan ke dalam 4 tujuan pembelajaran atau learning outcome. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pemrograman. Yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan fungsi program. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis pemrograman. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi tingkat bahasa pemrograman dan contohnya. Jadi, jika dapat dikatakan dengan bahasa yang lain, hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman, di mana di dalamnya nanti akan dipaparkan 4 subbab berikut. Jadi ada pengertian pemrograman, fungsi program, jenis-jenis pemrograman, dan tingkat bahasa pemrograman. Dan keempat bab ini diharapkan mampu kalian kuasai setelah menyelesaikan pembelajaran ini. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian pemrograman. Sebelum melangkah ke materi lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, kira-kira yang selama ini kalian pahami dengan istilah pemrograman itu apa? Sudah pernah mendengar istilah pemrograman sebelumnya ya? Jadi, apakah yang dimaksud dengan pemrograman itu? Hal-hal apa sajakah yang memiliki kaitan atau berhubungan dengan pengertian pemrograman atau kata-kata pemrograman ini? Nah, silahkan kalian simpan jawaban itu di benak kalian ya. Kita akan bahas pengertian pemrograman. Jadi, yang tadi sudah kalian simpan di benak itu apakah tepat atau sesuai atau masih ada bagian-bagian yang kurang sesuai seperti itu ya. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang program. Program yang menjadi definisi kita di mata kuliah transformasi digital ini, yaitu sekumpulan instruksi yang dipakai sebagai pengatur komputer atau mesin agar dapat menjalankan perintah tertentu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang algoritma, tentang bahasa algoritma itu seperti apa. Nah, kemudian ketika itu akan dituangkan ke dalam sistem komputer, kita mengenal ada istilah pemrograman. Jadi, ini merupakan penghubung dari algoritma ke perintah komputer. Ada pemrograman di antaranya, begitu ya. Dan di sini orang yang membuat program sering disebut sebagai pemrogram, atau istilah yang lebih sering kita dengar adalah programmer. Aktivitas membuat program disebut dengan pemrograman atau programming. Jadi, pemrograman merupakan proses menulis, menguji, dan memperbaiki. Istilahnya adalah debug. Jadi, bug itu serangga ya. Ketika suatu program itu ada bug-nya, berarti tidak berjalan dengan baik. Nah, istilah untuk memperbaiki program adalah debug, menghilangkan serangga. Ya, seperti kalian mengerti atau sudah mengenal istilah dehidrasi. Hidrasi itu air, de itu kehilangan. Jadi dehidrasi, kehilangan air. Di sini juga kehilangan serangga pengganggu dalam program, kita menyebutnya sebagai debug.
dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Fungsi utama program adalah mengendalikan komputer agar dapat melakukan tugas spesifik seperti yang diinginkan oleh pengguna. Jadi misalnya kemarin kita akan menentukan apakah siswa A itu lulus atau tidak lulus, itu adalah tugas spesifik yang diberikan oleh pengguna. Nah, dengan bantuan program tersebut diharapkan pekerjaan untuk menentukan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui program. Aspek pemrograman, dalam pengolahan data dan pembuatan sebuah program diperlukan beberapa aspek dasar. Jadi di sini ada beberapa bagian atau istilah dalam aspek pemrograman di mana semuanya bekerja sama, saling terkait, membangun sistem agar program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada yang istilahnya adalah brainware atau perangkat otak ya, brain itu otak, ware itu perangkat. Yang di sini diartikan sebagai tenaga pelaksana yang menjalankan serta mengawasi pengoperasian sistem unit komputer di dalam proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat waktu, tepat guna, dan akurat. Jadi untuk brainware sendiri di sini adalah istilahnya manusia yang bekerja di balik program tersebut ya. Ada beberapa contohnya. Jadi ini contoh pekerjaan. Yang pertama ada sistem analis, kemudian ada programmer, operator, technical support, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Jadi ini adalah perangkat yang ada di komputer ya. Ada CPU, itu berarti dia ikutnya prosesor atau unit pemrosesan, kemudian monitor, itu berarti unit output, keyboard, itu berarti input, kemudian ada hard disk, disk drive itu storage ya. Jadi hardware itu nanti terbagi dalam beberapa kategori, ada yang dia termasuk masukan yang memberikan input begitu ya. Kemudian ada yang dia pemrosesan atau otaknya di sana. Kemudian ada storage yang untuk menyimpan, kemudian ada lagi yang disebut sebagai keluaran atau output. Kemudian yang ketiga ada software. Serangkaian unsur-unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia atau brainware. Jadi di sini perangkat lunaknya ya atau programnya yang ada di sana. Nah, ini contohnya adalah sistem software, kemudian application software dan package software. Yang kedua, kita akan membahas fungsi pemrograman, dan Ibu yakin kalian sudah bisa menangkap ya, ada kira-kira fungsi pemrograman itu apa saja, karena tadi juga sudah sempat kita bahas secara ini ya, secara garis besarnya. Nah, kira-kira fungsi dari pemrograman itu sendiri secara detailnya atau secara lebih spesifiknya itu seperti apa? Fungsi pemrograman. Yang pertama, program berfungsi mengatur hubungan antar hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Dengan demikian, hardware bisa bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, tanpa ada hambatan. Tadi kita sudah membahas ya tentang komponen-komponen dalam hardware, itu apa saja. Jadi ada yang dia itu termasuk dari masukan, perangkat masukan, input, seperti itu ya. Kemudian ada yang bagian processing, kemudian ada yang bagian storage, dan ada yang bagian output atau keluaran. Nah, di sini mereka memiliki tugasnya masing-masing atau fungsinya, seperti itu ya, yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka terhubung dalam sebuah sistem, mereka harus dapat bekerja secara bersamaan atau sinergis saling mendukung. Jadi sebagai contoh, ketika kalian ingin mengeprint sampul laporan ya, misalnya, jadi kalian ketikkan di keyboardnya Ctrl+P, maka monitor akan menanggapi dari masukan tersebut, muncullah
kotak dialog ya, tentang bagaimana setting untuk pencetakan dokumennya, apakah mau menggunakan kertas ukuran A4 atau mungkin kertas ukuran yang lain, kemudian juga ada pilihan mau yang gambarnya itu bagus, tajam seperti itu ya, atau yang biasa, atau yang tidak terlalu, atau kualitasnya yang kurang. Kemudian ada pilihan juga tentang bagaimana pencetakan warnanya, apakah mau berwarna ataukah hitam putih. Kemudian dari ketika diklik OK, maka perintah akan terkirim ke perangkat printer ya. Dan di sana printer kemudian menerima sebagai perintah untuk mencetak sampul tersebut sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Nah, kemudian yang kedua, program berfungsi untuk mengidentifikasi program. Misalnya, File Explorer yang berperan menjadi tempat untuk mengakses berbagai jenis program lainnya yang tersimpan dalam komputer. Jadi ini sudah biasa kalian gunakan fasilitasnya ya. Ketika ingin mengakses suatu file atau dokumen atau folder yang kalian simpan di storage, kalian menggunakan File Explorer. Kemudian yang ketiga, program berfungsi untuk menghubungkan antar hardware. Contohnya, Device Manager yang berfungsi sebagai program dalam mengelola seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi Windows. Nah, ini juga ketika kalian misalnya mencolokkan printer, itu kadang juga keluar Device Manager ya, mau disambungkan atau seperti apa. Kemudian misalnya juga mencolokkan juga speaker atau mungkin headset seperti itu ya, kita bisa mengaturnya dengan program Device Manager. Kemudian yang terakhir, yang keempat, program berfungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contohnya seperti compiler dari bahasa pemrograman. Ada Visual Basic, Java, C++, dan lain-lainnya. Dan ini yang sudah kemarin kita bahas ini ya secara garis besarnya. Jadi memang program itu merupakan penurunan dari algoritma yang kemudian dia akan diterjemahkan oleh mesin atau komputer itu sebagai suatu perintah tertentu. Nah, ini Visual Basic juga kemarin kalian sudah melihat ya ketika kita membuka file PowerPoint, kemudian kita juga memberikan perintah atau program di sana seperti apa untuk menjumlah benarnya, jumlah jawaban yang salah, seperti itu. Jadi Visual Basic itu adalah semacam program untuk ini ya, memasukkan bahasa pemrograman yang ada di Microsoft. Yang lain-lainnya bisa kalian pelajari, ini Java, C++, ini bagus jika akan digunakan untuk membuat game ya, atau mengembangkan suatu game tertentu. Karena secara tampilan visual itu atau desain grafisnya itu sangat bagus ya. Yang berikutnya kita lanjutkan yaitu tentang jenis-jenis pemrograman. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian pemrograman itu apa, kemudian fungsi dari pemrograman, dan sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis pemrograman sendiri itu banyak macamnya ya. Yang pertama adalah pemrograman web, yang kedua pemrograman aplikasi, yang ketiga pemrograman sistem operasi, dan yang terakhir adalah pemrograman game. Kita bahas dulu yang pertama yaitu pemrograman web. Ini sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas secara generalnya ya, garis besar tentang pemrograman web, bagaimana ketika kalian ingin membangun sebuah web, kalian datang ke hoster, kemudian menemui ahli di sana atau adminnya begitu ya, membayar sejumlah uang, kemudian kalian bisa mendaftarkan domain name-nya sesuai dengan misalnya nama kalian atau nama produk kalian, sehingga masih menepeng dengan website yang lain begitu. Kemudian yang kedua ada pemrograman aplikasi. Untuk pemrograman aplikasi ini berfokus pada hasil untuk menyusun sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan ataupun mengatasi masalah
lainnya. Jadi pemrograman aplikasi ini juga sebenarnya sudah sering kalian gunakan fasilitasnya ya. Ada yang dia gunanya adalah untuk pengolah kata. Contohnya apa untuk aplikasi pengolah kata? Tepat sekali ya. Jadi ada Microsoft Word, ini yang selalu kalian pakai. Kemudian ada juga pengolah angka, biasanya kita menggunakan yang namanya Excel. Kemudian ada juga pengolah statistik, ini ya nanti ketika kalian menuliskan skripsi dan lain sebagainya, kalian akan melihat bagaimana pengaruh sebuah perlakuan. Misalnya ada suatu series larutan, kemudian pH-nya dinaikkan, apakah kecepatan reaksinya itu semakin turun atau semakin naik. Nah, itu bisa kalian masukkan ke program pengolah statistik, salah satunya adalah dengan SPSS. Kemudian ada program-program yang lain, mungkin program presentasi. Ya, program presentasi biasanya kita juga menggunakan Microsoft PowerPoint ya, seperti yang sekarang Ibu gunakan. Juga kadang kita juga menggunakan yang namanya makro media flash. Ini juga Ibu pernah membuat ya untuk makro media flash, mungkin juga dari kalian ada yang membuat. Ini juga kadang untuk pembuatan game sederhana itu bisa menggunakan makro media flash. Kemudian ada program grafis ya, program grafis yaitu program yang dirancang khusus untuk mengolah suatu gambar. Jadi ini editing atau memberikan kesan yang lebih pada foto atau gambar yang kalian harapkan. Itu bisa menggunakan Adobe Photoshop, banyak ya, apalagi sekarang juga semakin canggih, sudah bisa kita menggunakan Canva mungkin ya, atau PixArt dan lain sebagainya. Kemudian ada program multimedia, yaitu program yang dirancang khusus untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan multimedia. Multi itu artinya adalah banyak ya, jadi banyak media. Ini biasanya contohnya adalah Complayer, WinDVD, atau mungkin Windows Media Player, dan lain sebagainya. Mana yang menurut kalian paling nyaman gitu ya, yang biasa kalian gunakan itu yang mana? Itu pilihan, seperti ketika kita memilih suatu browser, ada yang lebih senang menggunakan Google Chrome, ada yang lebih senang menggunakan Mozilla. Tapi secara ini ya, secara generalnya mereka memiliki fungsi yang hampir sama atau sama aja. Kemudian ada yang namanya adalah pemrograman sistem operasi, atau kita menyebutnya lebih dikenal ya sebagai OS, operating system. Ada yang macam-macam ya. Ini ada Microsoft Windows. Jadi kalau yang biasanya kita pakai atau yang di lab komputer kimia gunakan itu juga Microsoft Windows, Windows 10 gitu ya. Kemudian ada Unix, ada Mac OS, Macintosh Operating System, ini yang mahal ya. Kemudian ada Linux, ini yang suka mengutak-utik komputer, yang paham tentang konfigurasi dan pemrograman, itu biasanya lebih senang untuk menggunakan Linux. Kenapa? Karena Linux ini memberikan fleksibilitas ya, di mana di sini sifatnya itu operating systemnya itu sifatnya open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi, gratis ya. Jadi sangat fleksibel dan pengguna Linux ini dapat memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Dan OS ini juga kita gunakan ya di handphone kita, jadi ada yang handphonenya itu Android, atau ada juga yang mungkin menggunakan iOS atau mungkin menggunakan Windows Phone. Jadi itu adalah contoh-contoh dari operating system atau sistem operasi. Yang keempat, pemrograman game. Bisa dikatakan pemrograman ini yang paling sulit, karena harus menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks untuk menjalankan algoritmanya. Sebuah game itu harus memiliki alur cerita yang jelas serta menarik tentang bagaimana prosesnya, apa saja karakternya, dan apa jenis tantangan yang diberikan. Jadi ini mengapa ada orang-orang yang kemudian ketagihan untuk bermain game. Jadi ada sifat adiktifnya ya. Jadi ketika orang tersebut awal bermain belum terlalu tertarik, kedua kali tertarik, yang ketiga kali dia sudah ketagihan dan ingin segera
menaikkan tingkatnya atau levelnya begitu ya. Dari awal itu masih beginner, pengen langsung bisa advance seperti itu. Jadi kita juga bisa memilih karakternya pengen jadi yang mana, itu ya harus jelas. Kemudian jenis tantangannya itu juga harus spesifik, apakah itu game balapan seperti Need for Speed dan lain sebagainya, atau itu game baku hantam seperti itu ya, seperti Tekken, atau mungkin game-game yang lain, ada Mobile Legends dan lain sebagainya, atau kemarin itu ada yang burung terbang itu apa, Flappy Bird atau apa ya. Nah, jadi itulah kenapa game tersebut menjadi salah satu jenis pemrograman yang paling sulit. Nah, semuanya harus direncanakan dengan baik agar bisa membuat sebuah game yang disukai oleh masyarakat luas. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan diantaranya ada Java, kemudian ada C++. Beberapa bahasa ini cukup kompleks untuk dipelajari, sehingga harus memfokuskan diri untuk mempelajari secara langsung dengan menciptakan sebuah game. Jadi ketika kita ingin menguasai suatu bahasa pemrograman, caranya ya kita harus fokus belajar. Dan belajarnya itu harus aplikatif, langsung membuat game tersebut. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana pemrograman menggunakan Construct 2 ya untuk membuat game Super Mario Bros. Jadi kira-kira begitu, nanti belajarnya itu sambil aplikasi membuat gitu ya, langsung designing dan juga langsung developing. Kita lanjutkan ke bahasa pemrograman. Jadi kalau kemarin ada algoritma ya, ini kemudian kita turunkan menjadi bahasa pemrograman yang lebih dekat dengan bahasa komputer. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah satu set aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan mana data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan langkah-langkah apa yang harus diambil dalam berbagai situasi. Nah, ada 3 level bahasa ya. Ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat tinggi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang 3 level bahasa pemrograman ini. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah ya, atau kita mengenalnya sebagai low level, di mana bahasa tingkat rendah itu merupakan bahasa mesin ya, berisi kode-kode mesin yang dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Karena ini sudah bahasa mesin, jadi mesin itu sendiri sudah bisa menerjemahkannya ya, interpret itu menerjemahkan, dan berupa kode numerik 0 dan 1 atau kita menyebutnya sebagai kode biner atau binary. Nah, inilah kenapa ukuran flash disk itu ya 256 ya, atau berapa? 512 MB itu yang dulu-dulu ya. Dan itu biasanya adalah bilangan dari 2 pangkat, karena sebenarnya merupakan kumpulan dari kode numerik 0 dan 1 atau bilangan biner. Microcode, sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin. Jadi ini istilahnya ya, kita menyebutnya sebagai microcode. Dan ada kelemahan serta kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu eksekusinya cepat. Karena ini sudah merupakan bahasa mesin, jadi mesin langsung dapat menginterpretasikan perintahnya itu disuruh ngapain. Tapi ada kelemahannya, karena dia bahasa mesin, berarti manusia tidak bisa membacanya, sulit dipelajari oleh manusia. Yang kedua, ada yang namanya bahasa program tingkat menengah atau middle level. Bahasa program tingkat menengah yaitu instruksi yang berupa kode mnemonik atau kita menyebutnya sebagai bahasa assembly. Bahasa simbol dari
bahasa mesin. Kalau yang tadi benar-benar bahasa mesin, kalau ini masih merupakan bahasa simbol dari bahasa mesin. Contohnya ada ADD dan SUB ya, banyak macamnya. Kemudian di sini sebutannya adalah makro instruksi, sekumpulan kode dalam bahasa assembly. Ada positifnya, eksekusinya cepat, masih dapat dipelajari daripada bahasa mesin, filenya kecil. Jadi dia sudah bisa dibaca oleh manusia ya, levelnya sudah semakin dekat dengan manusia. Jadi masih dapat dipelajari dibandingkan tadi yang bahasa tingkat rendah atau low level, itu benar-benar bahasa mesin dan sangat sulit untuk dipelajari oleh manusia. Kemudian yang kekurangannya tetap sulit dipelajari. Programnya sangat panjang. Kurang simple ya. Yang berikutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti oleh manusia, seperti bahasa Inggris dan matematika. Kalau istilah lainnya adalah the third generation programming language, dan ini lebih dekat dengan bahasa manusia ya, lebih mudah dipahami oleh kita. Memberi banyak fasilitas kemudahan dalam pembuatan program. Misalnya diberikan ada variabel, misalnya kemarin ada hitung V, ada nama, ada juga dikenalkan misalnya nilai begitu ya. Kemudian ada tipe datanya, ada integer, string, atau mungkin float begitu, konstanta, misalnya pi begitu ya ketika menghitung luas lingkaran. Kemudian struktur kontrol, ada loop, ada fungsi. Kita kemarin menggunakan if, then, else, seperti itu. Kemudian ada prosedurnya, apakah dia diberikan perintah untuk membuka suatu kotak dialog tertentu, atau mungkin quit program, seperti itu ya. Nah, contohnya kita bisa menggunakan Pascal. Ini barangkali juga akan kalian pelajari nanti di mata kuliah yang lain, jika ada, begitu ya. Kemudian Basic, ini merupakan dasar dari Visual Basic yang ada di Microsoft, begitu. Kemudian ada C++ dan Java. Untuk sisi kelebihannya, bahasa tingkat tinggi ini lebih mudah dipelajari, mendekati permasalahan yang akan dipecahkan, dan kode programnya pendek. Sudah dicontohkan kemarin ya, untuk tampilannya seperti apa. Kemudian ada negatifnya, eksekusinya lambat, tidak dapat dilakukan langsung oleh komputer atau membutuhkan translator. Jadi memang untuk bahasa tingkat tinggi ini kadang membutuhkan komputer yang lebih mumpuni juga ya, karena eksekusinya lambat, dia membutuhkan RAM yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria bahasa pemrograman. Beberapa kriteria pemilihan sebuah bahasa pemrograman. Yang pertama, clarity, simplicity, dan unity. Kemudahan, kesederhanaan, dan kesatuan. Merupakan suatu kombinasi yang membantu programmer mengembangkan suatu algoritma. Yang kedua ada orthogonality. Merupakan suatu atribut yang dapat dikombinasikan dengan beragam fitur bahasa pemrograman, sehingga setiap kombinasinya mempunyai arti dan dapat digunakan. Jadi atributnya itu memiliki maksud ya, dapat dikombinasikan. Misalnya antara variabel dengan tipe data, itu bisa dikombinasikan dengan beberapa atau beragam fitur bahasa pemrograman. Bisa menggunakan tadi yang mau pakai yang Pascal, atau mungkin menggunakan C++, dan setiap kombinasinya itu ada artinya ya. Bisa diartikan, dia memiliki arti lah ya, tidak hanya asal-asalan, dan dapat digunakan ketika di run, dia juga akan memunculkan atau memberikan perintah ya, atau menjalankan perintah tertentu yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang sudah dimasukkan ke sana. Kemudian kewajaran untuk aplikasi bahasa pemrograman harus mempunyai struktur data, operasi-operasi, struktur kontrol, dan sintaks yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kalau dia di situ adalah aplikasi untuk menghitung jumlah mol, ya harus wajar bahwa aplikasi itu terlihat sebagai aplikasi untuk menghitung jumlah mol. Jadi struktur datanya, operasi-operasinya itu tepat untuk memecahkan suatu masalah. Jangan yang disebutkan di sana adalah katanya aplikasi untuk menentukan jumlah mol, tapi yang muncul malah berbeda, malah dia memunculkan aplikasi untuk
menunjukkan bentuk molekul, misalnya operasi-operasinya itu berbeda sama sekali dengan yang dimaksudkan, bukan lagi mol, tapi justru malah misalnya tipe hibridisasi seperti itu. Kemudian mendukung abstraksi. Abstraksi merupakan suatu hal yang substansial bagi programmer untuk membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi. Dan kemudian kemudahan untuk verifikasi program. Dengan verifikasi data yang mudah, maka suatu program akan dengan mudah dibangun dan dikembangkan. Jadi verifikasi datanya harus bisa dilakukan dengan mudah. Tujuannya nanti ketika sudah dimasukkan beberapa data atau bahasa pemrograman di sana, dapat terverifikasi sehingga dapat dijalankan dan dikembangkan seperti itu ya. Mengapa perlu mempelajari pemrograman? Kira-kira kenapa ya? Beberapa kali sudah pernah Ibu tanyakan kepada kalian ya. Saat ini kalian mengambil jurusan sebenarnya kimia, tapi kemudian ada MKU tentang transformasi digital dan di dalamnya ada pemrograman. Apa pentingnya? Apa kaitannya dengan jurusan atau kajian ilmu kalian? Nah, itu silahkan bisa kalian renungkan sendiri. Adakah manfaatnya? Ataukah ya udah saya pokoknya mengikuti perkuliahan ini karena wajib seperti itu ya. Jadi ini sebagai bahan renungan kita bersama. Dan kemudian kira-kira ada nggak sih sisi positifnya atau keuntungannya ketika kita mempelajari pemrograman ini? Dan kaitannya dengan perkembangan atau pengembangan ilmu kimia itu ada ataukah tidak, begitu ya. Nah, silahkan kemudian kalian juga jangan lupa untuk menonton atau mengakses di Bismart ya, di sana sudah disediakan ada video. Kemudian jangan lupa juga dikerjakan untuk kuisnya. Dan sebelum Ibu tutup ya, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang bahasa pemrograman ya. Tadi ada beberapa macamnya, sudah kita bahas tentang pengertiannya apa, masih ingat atau tidak? Atau sudah paham atau belum? Begitu ya, Ibu lebih senang jika kalian itu paham daripada hanya menghafal begitu ya. Yang penting paham dengan yang dimaksudkan di sana. Jadi, apakah pengertian dari pemrograman? Fungsinya apa tadi? Pemrograman, kenapa harus ada pemrograman? Itu fungsinya apa? Kemudian jenis-jenis pemrograman tadi juga sudah disampaikan ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan tingkat bahasa pemrograman dari level yang rendah hingga level yang tinggi. Dan juga sudah disampaikan tentang contoh-contohnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan, mohon maaf. Kita tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.